selama ini kalau ada kasus hukum atau ketidakadilan di Indonesia, kenapa kita fokus selalu kepada satu orang doang? Kita serang satu orang doang. Padahal masalah aslinya tuh ada di sistem hukum sendiri. Kasih insight dong Kak. Ya, insightnya itu adalah memang karena seperti kata Stalin, yang gue suka banget kata-kata Stalin ini, bukan gue penggemar Stalin nih. Tapi kata-kata Stalin adalah the death of someone is a tragedy, but the death of millions is just statistic. Nah itu kenapa orang selalu bikin cerita ketika dia menghadapi masalah, salah satu strategi yang sering dipakai adalah memang memfokuskan hanya pada satu orang. Karena itu menjadi lebih menarik, orang jadi berpikir, oh iya ya, tapi dia jadi lupa untuk yang sistemik ya, karena begitu jadi sistemik dia hanya statistik, orang jadi nggak, begitu lu tarik itu kisahnya, begitu lu jadi muka tanpa muka lagi ya, tanpa individu, tanpa pribadi, tanpa kepribadian dan lain sebagainya, itu menjadi satu kisah yang ya nggak semua orang akan tertarik untuk membaca atau melihat gitu kan. Makanya lebih gampang diskusi One Piece barangkali karena lu bisa membayangkan karakter-karakternya kan, mungkin teori-teori politik yang abstrak di belakang One Piece-nya. Atau lebih gampang membahas itu kalau lu pautkan lagi dengan tadi One Piece itu kan sebagai suatu analogi atau sebagai suatu fabelnya ibarat kata begitu untuk menggambarkan keribetan dan kerumitan yang timbul dari sistem politik yang kompleks. Hukum itu sangat kompleks, saudara-saudara, and that's why I really love law ya. Dan untuk bisa melihat seperti itu, kita harus bisa memahami dan mengerti apa interkoneksi atau interrelasi yang sangat berjalin berkelindan lah ibarat kata begitu kalau kata gue ya. Dari dari berbagai aspek yang lu mau melakukan penegakan hukum, lu mesti lihat versi APH-nya seperti apa, pelakunya seperti apa, terus kemudian lingkup ekonominya juga seperti apa, suasana perpolitikan, suasana kebatinan seperti apa, dan nggak semua orang mau atau senang memperhatikan seperti itu, bahkan mungkin udah lelah duluan untuk dia melihat seperti itu kan, sehingga akhirnya dia udah dia melihat ini gara-gara satu orang nih, atau dia hanya melihat ke dalam satu kasus ini tanpa kemudian makanya justice by virality gitu kan, seringkali seperti itu kan, karena tadi dan sebenarnya kalau boleh gue bilang, I think a lot of Indonesian people actually already feeling bahwa sebenarnya memang ada satu permasalahan yang harus diperbaiki dalam sistem hukum kita. Cuman nih kalau ada ilmunya lagi namanya public choice ya. Public choice itu adalah dia ilmu yang menggabungkan pendekatan hukum, ekonomi sama politik dalam satu paket. Jadi dia melihat tadi kan, misalnya nih kita melihat, aduh nih gue harus memperbaiki undang-undang. Secara teori undang-undang yang bagus harusnya bentuknya begini. Tapi kan kita harus mikirin juga, ketika kita melakukan satu perubahan dalam satu undang-undang, kan akan terimpact. Siapa yang akan terimpact oleh undang-undang? Siapa saja subjek-subjek dan objek-objek yang akan terimpact? Itu mesti kita pikirin kan. Misalnya lu mengubah undang-undang yang akan mengubah kewenangan polisi sama kejaksaan sebagai contoh. Apakah polisi atau kejaksaan akan diam aja bisa kewenangan mau gua ambil nih? Katakan secara teori itu lebih bagus. Tapi kemudian mau diambil, sekarang dia punya. Karena sama kayak seperti gue bilang kan, kalau lu udah punya satu kewenangan, lu udah punya satu kuasa, lu udah punya harta tiba-tiba diambil, kesel nggak lu? Yeah. Kesel. Yeah. Nah itu yang mesti kita pikir.